Itu mengapa Kiai Imad meminta alamat lengkap Gus Rumel karena undangan tersebut ingin disampaikan secara resmi. Saya pun sudah menghubungi Gus Rumel, cuman belum ada tanggapan ya. Belum lama ini saya menghubungi. Nanti mungkin sebentar lagi atau dalam beberapa waktu ke depan beliau akan menanggapi. Tentu undangan ini disampaikan oleh Kiai Imad sebagai tanggapan dari tulisan Gus Rumel Abbas dalam laman Pamitnya Ngantor, laman YouTube Pamitnya Ngantor. Di situ Gus Rumel Abbas menyatakan bahwa beliau telah menemukan bukti sezaman mengenai Ubaidillah, Sohib Mirbat dan Faqih Muqaddam ya. Dan bahkan kata Gus Rumel, beliau siap untuk diuji jikapun seandainya dihadirkan seorang pakar filolog atau sejarawan kondang pun beliau tak gentar. Artinya di sini Gus Rumel Abbas sudah sangat percaya diri untuk menjawab apa atau hal-hal yang diragukan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani mengenai tokoh-tokoh dari Ubaidillah, yang selama ini ada beberapa tokoh yang menurut Kiai Imad itu fiktif dalam uraian-uraian kajian nasab beliau. Di sini saya coba menjadi penghubung ya, salah satu penghubung, mungkin nanti ada penghubung yang lain jika nanti pertemuan itu terjadi. Tetapi ini secara serius, dan saya meminta langsung kepada Kiai Imad, meminta izin untuk mempublikasi undangan ini atau informasi atau mewartakan ini ke publik, karena kan ini ranahnya ranah publik ya, diskursus mengenai nasab Ba'alawi ini. Dengan tujuan tentu kita mengawal ini dengan cara yang baik-baik, dan Kiai Imad juga secara gentleman di sini ingin mengundang secara resmi dan ingin dipublikasi. Mungkin juga ini sebagai jawaban dari framing terhadap al-kaburi, al-apalah, enggak begitu, karena yang terjadi diskusi yang waktu itu juga kan persoalannya enggak sesederhana itu untuk dikatakan kabur ya. Ada hal-hal yang kemudian perlu untuk dipertimbangkan tentang mengapa Kiai Imad ketika itu tidak hadir dalam perdebatan ya. Ya, jadi begitu ya. Terlebih dahulu saya ingin tampilkan hal-hal yang disampaikan oleh Gus Rumel Abbas dalam laman komunitasnya. Monggo. Saya sudah menemukan bukti sezaman Imam Ahmad Al-Muhajir, Imam Sohib Mirbat, dan Imam Faqih Al-Muqaddam. Bahkan kitab Arba'in karya Imam Ali bin Jadid yang diklaim mafqud, saya pun telah menemukannya. Di antara isnad hadis yang ditulis Ali bin Jadid didapatkan dari Imam Sohib Mirbat dan kakek-kakeknya. Kalau mau didiskusikan, saya sangat terbuka untuk itu. Jika temuan dan teori saya ingin diuji secara akademik, saya pun siap dengan hal itu. Mau mendatangkan pakar filolog dan sejarawan kondang sekalipun untuk menguliti temuan saya tidak gentar sedikit pun. Tinggal tentukan saja tempat dan waktunya. Jika memang ada kekosongan jadwal akan saya datangi ke sana. Saya pun punya banyak sebutan dan panggilan, tapi kabur dari dialog bukanlah salah satunya. Terakhir, mungkin ini sedikit pesan untuk Ba'alawi yang merasa congkak berkat nasabnya. Ada kritik dari Imam Ghazali nih. Wa man dhanna annahu yanju bi taqwa aslihi kaman dhanna annahu yashba'u bi akli abihi. Orang yang menyangka dirinya akan selamat karena leluhurnya adalah orang yang bertakwa atau orang bertakwa, ia seperti punya keyakinan bakal kenyang sebab makanan yang dimakan ayahnya. Oh iya, jika ada yang mengira penelitian saya ini punya motivasi politis, saya jawab sekarang. Di bawah ini adalah foto M. Alvin Nur Khaironi Islami.co yang menemani saya ketemu 2 orang pemodal. Modal untuk apa? Modal untuk mencetak dan menerbitkan buku lah. Saya tuh pingin balik modal karena belanja manuskrip sebanyak ini tidaklah murah dan mencarinya pun susah. Di samping inilah keseriusan seorang santri yang sekuat tenaga membahagiakan Mbah Moen atau Kiai Haji Mbah Kiai Haji Maimun Zubair yang sangat mencintai kabilah Ba'alawi. Akhiron, terima kasih kepada semua orang yang mengapresiasi penelitian Ba'alawi yang saya tempuh selama 2 hingga 3 bulan ini lewat traktir. Di sini ada semacam linknya. Saya sudah punya azam bagi yang mentraktir 2-3 literatur di sana akan saya kirimi buku saya secara gratis jika sudah tercetak. Hitung-hitung rasa terima kasih saya untuk semua traktiran yang sangat membantu saya selama ini.
Semangat, salam hangat Rumel Abbas ya. Nah, itulah teman-teman hal-hal yang disampaikan oleh Gus Rumel Abbas. Oleh karena itu, kita mari kawal ini dengan cara yang baik-baik. Tidak lagi menghina, tidak lagi saling menuding, tidak lagi saling membuli, tidak lagi saling iwuh pekiwuh tentang bagaimana nasab Ba'alawi. Di awal-awal sebelum tulisan yang saya bacakan tadi, memang Gus Rumel Abbas mendemonstrasikan atau menyatakan bahwa perbedaan antara perilaku dengan nasab itu adalah dua hal yang berbeda. Itu juga yang disampaikan oleh Kiai Imad. Antara nasab, keilmuan, dan perilaku itu adalah hal yang tidak bisa dicampur aduk menjadi satu. Ya, apa namanya, ya, la yalzamu minhu adamul fiski, itulah. Jadi orang nasab itu, nasab yang baik itu tidak menentukan ketiadaan kefasikan di dalam dirinya. Jadi nasab itu adalah fenomena biologis yang tidak sama sekali berkaitan dengan bagaimana dia bertingkah laku dan bagaimana dia berilmu. Tapi apapun itu, ini perlu kita kawal secara baik-baik, kawal secara bersama, tidak perlu ribut-ribut. Apapun nanti hasil diskusinya, mari kita fokuskan agar supaya pertemuan antara Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dan Gus Rumel ini agar segera terjadi dan dilangsungkan secara baik-baik, secara kepala dingin, kemudian secara dada yang lapang, pokoknya secara baiklah. Tidak ada keributan, tidak ada saling membuli, karena semuanya saudara. Karena semuanya kita ini harus saling mencintai. Kita harus tetap saling mempererat persatuan di antara kita. Adapun soal perilaku-perilaku, ceramah-ceramah yang kurang mengenakan, itu tetap kita kawal dari kelompok manapun. Ini soal nasab Pak ya, soal nasab ya. Undangan ini soal nasab atau diskursusnya atau nanti perdebatannya itu mengenai nasab ya. Soal uji tentang pertemuan Gus Rumel tentang nasabnya. Jadi itu ya, soal ceramah, soal hal itu hal lain memang, tapi siapapun itu orangnya dari kelompok manapun, jika ada hal-hal yang dikatakan itu perlu untuk dikritisi, maka itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kemudian mengkaji mengenai itu untuk keislaman itu sendiri. Saya pikir itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi di sini kita harus saling menjaga persatuan. Yang tentu selain untuk persaudaraan kita seiman, persaudaraan kita sama muslim, juga untuk negara dan bangsa kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.